Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta, baik berada di rumah, di kos, dan dimanapun berada. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah dengan menggunakan tata ibadah yang sudah dibagikan kepada kita masing-masing. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita bersaat teduh. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Marilah kita naikkan pujian. Kirim jemaat nomor 3, kami puji dengan riang dan apa yang seterusnya. Ibadah ini, ibadah minggu saat ini, tertabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita nyanyikan pujian NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Serafim terpujilah Dia, muliakanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita menyadari bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, syukur atas anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, yang telah membuktikan kami, manusia yang penuh keterbatasan ini, boleh menikmati anugerah-Mu dan menikmati hari-hari yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, di saat ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, menaikkan syukur kami dan juga memohon kepada-Mu, sekaligus mengaku atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami seringkali tidak taat. Kami seringkali tidak ingin mengikuti perintah Tuhan. Kami seringkali jatuh di dalam dosa. Kami jatuh dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami ya Tuhan. Maka Engkau, pemilik kehidupan kami, kepadamu lah kami memohon ya Tuhan. Ampunilah kiranya segala kesalahan dan dosa kami, baik yang kami sengaja
dan tidak kami sengaja ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Ampunilah kiranya dosa kami. Amin. Kita melakukan pujian mengampuni. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah dan amanat hidup baru, sebagaimana yang boleh terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kolose 4 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kita kirimkan pujian anugerah terindah. Kau
bersama-sama boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan merenunginya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini, bahkan seluruh yang terjadi, bahkan kehidupan kami. Kami bersyukur ada waktu dan kesempatan kami dihentarkan, walau tidak berada dalam suasana kebersamaan, tetapi kami mau menghayati dan merenungi sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam keadaan dan situasi masing-masing yang sedang kami hadapi, kami mau coba merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang kiranya akan menguatkan kehidupan kami untuk diberlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik praktek dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Tuntun kami ya Tuhan, bawa kami haus kepada firman kebenaran-Mu. Engkau tuntun, jaga dan sertai terlebih hamba-Mu yang akan boleh menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun sehingga boleh berbicara bagian dari kebenaran firman-Mu untuk kami tahu dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, bersabarlah karena kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak jemaat sekalian, baik yang ada di rumah masing-masing, di kos, di pedukuhan masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, berdasarkan dan menyesuaikan dengan firman hidup dan kerja yang diterbitkan oleh pucuk pimpinan Majelis Gembala KGPM di minggu keempat. Mari kita akan merenungi sebagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Begitu juga demikian Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang ada di tempat masing-masing untuk boleh membuka Alkitab kita dan membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku yang akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Sampai sejauh sana firman Tuhan. Terpujilah kita yang boleh membacanya, bahkan berbahagialah kita yang akan mempraktikannya dalam kehidupan kita di masa ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita jemaat KGP Musafir Yogyakarta. Puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih disempatkan di dalam situasi dan keadaan kita masing-masing yang mungkin saat ini boleh berbeda tempat, boleh berbeda jarak, jauh, tidak dekat, tetapi masih diberikan kesempatan untuk boleh merenungi sebagian kebenaran firman Tuhan. Ini pun adalah keharusan. Walaupun kita tidak berada dalam pertemuan ibadah yang biasanya kita lakukan dan kerjakan dan rayakan bersama-sama, tetapi saya harap untuk tidak mengurangi rasa semangat kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kehidupan kita di dalam situasi dan keadaan saat ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membaca bersama-sama di dalam perikop dan ayat yang boleh kita
diberikan kesempatan untuk merenungkan secara bersama-sama, berbicara tentang Ayub. Mungkin saat ini saya akan boleh sajikan secara topikal berbicara tentang Ayub. Walaupun tidak secara keseluruhan, kita akan membahas pasal 1 sampai pasal yang terakhir, pasal 42. Dalam bagian ini pun tidak akan lepas, kita akan berbicara tentang bagaimana Allah memakai Ayub. Bagaimana sehingga dia disebut sebagai orang yang saleh. Bagaimana kesalehannya sampai diuji Tuhan 3 kali. Kita boleh akan merenungkan bagian ini dengan, ya karena bagian ini ditulis secara puitis dan memang ini adalah bagian dari kitab puisi. Ayub memang menyampaikan proses permohonannya kepada Tuhan, baik itu sebuah pengakuan dosa, tetapi biasanya pengakuan dosa tetap diukur dalam proses di mana seseorang mungkin menyesali perbuatan yang dia alami. Tetapi bagian dari ini kita akan belajar tentang sebuah pengakuan. Saya membaca berulang-ulang, tetapi saya boleh mendapat satu hal tentang pengakuan Ayub sebagai abdi Allah. Ayub adalah orang yang saleh. Disampaikan di pasal 1, di bagian awal telah disampaikan, Ayub adalah orang yang saleh. Dan itu diketahui oleh banyak orang, bahkan teman-temannya, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kesalehan Ayub ini berbicara tentang, seluruh pasal ini mengarahkan kepada bagaimana Ayub sedang menyampaikan setiap orang percaya dalam hal kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual. Dan kebutuhan spiritual itu harus memuncak dan terus ada progresif, ada perkembangan. Artinya kebutuhan rohani yang dimiliki setiap orang percaya itu tidak hanya stagnan. Ya, saya percaya Yesus, saya percaya Allah, hanya sampai di situ. Tetapi kebutuhan rohani harus tetap terus berlanjut. Dan kebutuhan rohani itu harus tetap berprogresif, bertumbuh. Ayub sedang menjelaskan bagian yang sangat penting dari apa yang boleh tertulis di dalam kitab ini. Di dalam pasal yang pertama, jika kita membaca di bagian ini, Ayub sedang menjelaskan tentang bagaimana kehidupannya untuk menuntut kebenaran daripada Tuhan. Bagaimana kehidupannya menuntut sesuatu yang benar kepada Tuhan, sekaligus mempertanggungjawabkan keadaan dan kehidupannya sebagai seorang hamba yang saleh, sebagai seorang hamba Tuhan yang boleh menjadi contoh bagi orang lain. Tetapi di pasal 42 ayat 1 sampai 6 yang kita baca bersama, itu juga merupakan bagian akhir yang disampaikan Ayub, adalah kalimat penutup yang disampaikan, tetapi juga adalah sebagian firman yang Allah sampaikan, terjadi dialog dengan Allah di sana. Firman ini mungkin Bapak Ibu sudah dengar di mana-mana. Dan firman Tuhan ini mungkin boleh Bapak Ibu saudara-saudara temui di YouTube channel mungkin, atau mungkin di dalam persekutuan ibadah yang lain ketika Bapak Ibu ada di sana dan boleh mendengar bagaimana Ayub menyaksikan tentang kebenaran Allah, atau bagaimana orang berkhotbah tentang Ayub dan kesalehannya. Ya, sering disampaikan dan itu mungkin tersaji lewat khotbah, renungan, sharing dan lain-lain. Jadi bahan ini sering menjadi bahan sharing. Tetapi sampai sejauh ini, ketika kita membaca kitab ini, ketika kita merenungi sebagian kitab ini, mungkin pengertian kita akan diarahkan kepada sikap Ayub yang buruk. Sikap Ayub yang mungkin congkak atau mungkin pesimis ketika mengikuti Allah. Tetapi di satu sisi dia disebut sebagai orang yang saleh. Ya, tidak banyak di sana disebut sebagai orang yang saleh, tetapi Ayub di dalamnya disebut sebagai seorang yang saleh. Bagaimana Ayub memandang penciptanya dan menuntut apa yang daripadanya. Bagaimana Ayub menuntut tentang sesuatu atau hal-hal yang benar, hal-hal spiritual dari Allah sendiri, untuk kebutuhan spiritualnya secara pribadi sebagai orang yang saleh, untuk kebutuhan spiritualnya sebagai hamba Allah, untuk kebutuhan spiritual dia untuk dia kembangkan, dan kebutuhan spiritual itu
terus berkembang. Dia menuntut itu dari Allah, dia menuntut itu dari penciptanya. Pengakuan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berkenan dengan pengakuan itu mungkin selalu ada sering mungkin ya. Saya tidak mau mengatakan selalu, tapi mungkin sering berada di dalam aktivitas kita hari lepas hari. Dalam hal apapun itu, dalam pekerjaan apapun itu, berkenaan dengan pengakuan, mengaku sesuatu. Kita akan belajar dari sebuah hal yang besar yang diberikan Ayub, tetapi dalam beberapa hal yang akan kita belajar ke depan. Pengakuan Ayub, ya. Pengakuan Ayub bercerita tentang bagaimana dia membuktikan siapa penciptanya, Allah yang berkuasa itu, Allah yang memiliki otoritas yang tertinggi di dalam kehidupannya secara pribadi. Eksistensi Allah berkenaan dengan kemahakuasaan Allah. Di ayat yang kedua ini, aku tahu tentang apa yang benar dan yang salah. Ini ungkapan dari Ayub. Hal-hal yang sungguh menakjubkan ketika keluar dari mulut Ayub. Di dalam sini dapat diartikan sebagai Allah dapat melakukan segala sesuatu. Allah dapat melakukan segala sesuatu. Bandingannya di dalam kitab Matius pasal 19 ayatnya yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Tidak ada rencana yang gagal. Artinya rencana yang gagal berarti sesuatu yang akan terjadi di masa depan pasti ada. Ayub memberikan pengakuan yang dia mengotoritaskan Tuhan, Allah di dalam kehidupannya. Kesimpulan dalam bagian ini adalah ketika orang menderita, seringkali dia mungkin lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menopang hidupnya secara pribadi. Engkau boleh menderita, saya dan saudara boleh menderita, tetapi jangan pernah lupa Allah selalu membela orang yang dikasihinya. Allah selalu membela orang-orang yang bekerja untuk Dia. Ayub demikian. Sehingga pembelaan Allah menjadi bagian hidupnya. Ketika orang menderita, seringkali dia lupa bahwa ada Tuhan yang menopang hidupnya secara pribadi. Pengakuan yang selanjutnya yang disampaikan Ayub adalah manusia yang fana. Manusia yang fana. Bagian ini adalah kutipan dari perkataan Allah ketika kita dibaca di ayatnya yang ke-3, ayatnya yang ke-4. Di situ, ini adalah kutipan yang dikatakan Allah sendiri dari New International Version. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku yang akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayub setuju dengan Allah dalam bagian ini. Ayub setuju dengan Allah dan berpikir bahwa ya, dia bersalah, saya bersalah. Ayub sepakat dengan perkataan Allah. Ayub sepakat dengan pemahaman Allah bahwa dia bersalah. Ayub ini bersalah. Ayub berbicara karena tidak mengetahui hal-hal yang di luar kesanggupannya untuk mengerti. Ini juga sering terjadi di dalam diri kita dan pendakwa kita. Seringkali salah, tetapi mungkin tidak punya perasaan untuk merasa bahwa sadar diri kita salah. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk boleh berada dalam proses pemaknaan yang benar. Bagaimana kita menuntut kebenaran daripada Tuhan yang telah membawa kita, yang telah memberkati kehidupan kita. Ayub berbicara karena tidak mengetahui hal-hal yang di luar kesanggupannya untuk mengerti.
Inilah juga sering terjadi di dalam diri kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Ayub yang dikatakan saleh sampai mengutuki hari kelahirannya. Dia bersalah paham dengan rekan-rekannya. Itu semua terjadi karena dia bermaksud untuk mencari sesuatu yang benar. Bukan berarti tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dan rekan-rekan pelayannya. Tidak. Tetapi proses ini diarahkan bahwa Ayub ingin mencari sesuatu yang betul-betul datang daripada Tuhan. Dia menginginkan sesuatu yang datangnya daripada Tuhan yang benar untuk dipraktekkan di dalam kehidupannya secara pribadi. Bahkan orang lain boleh melihat dan mencontohi dia. Itulah kebenaran yang datangnya daripada Allah. Ia berusaha untuk mencari itu, sehingga menyampaikannya kepada teman-temannya, bukan berselisih paham dengan teman-temannya. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa keterbatasan manusia seringkali kita bandingkan dengan hal-hal yang bersifat kekal. Keterbatasan yang kita punya, keterbatasan kita sebagai manusia yang hanya dititipkan di bumi ini, hanya sementara saja. Kita selalu disandingkan dengan hal-hal yang bersifat kekal, tetapi tidak mau berusaha dan berupaya mencari tahu tentang hal-hal yang bersifat kekal itu, kebenaran dan kesudahannya. Maka keadaan spiritual kita berhenti di situ saja. Tidak. Tetapi keadaan spiritual yang kita miliki, kehidupan rohani kita harus terus berkembang dan progresif. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan selanjutnya yang disampaikan oleh Ayub adalah pentingnya kesadaran diri. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sungguh dramatis ayat ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub melihat karya Allah. Ayub sadar bahwa dirinya terbatas. Dia seorang yang dipakai Allah, tapi dia sadar dia terbatas. Dan dalam keterbatasan itu, sampai dia memandang dirinya hina. Dia memandang dirinya hina. Bagian ini sedang menyampaikan kepada kita adalah ada suatu reaksi yang jauh lebih kuat dari merasa tidak layak. Ayub berada dalam proses tidak layak. Ketika dia mengakui dosanya, dia mengakui di hadapan Tuhan, dan dia mencabut perkataannya. Tidak layak itu mungkin mengarah kepada tidak seharusnya berhenti melayani Allah. Tidak seharusnya mungkin dia tidak akan mencari tahu tentang kebenaran akan Allah itu. Tetapi itu harus tetap bertumbuh dan tetap berjalan. Sebagaimana ketika ia mengenal eksistensi Allah di bagian awal ketika dikatakan ia saleh. Dari situ dia berpikir bahwa dia tahu Allah Maha Kuasa. Dan dia tahu Allah dapat melakukan segala sesuatu. Proses pertobatan yang merupakan penyesalan secara batiniah dialami Ayub. Dibandingkan dengan kita saat ini, berada dalam proses ini dan mungkin menyesali perbuatan yang kita lakukan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita selalu mempraktekannya sehingga tidak sesuai dengan kebenaran, dan kita mempraktekkan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya Ayub memang berkeluh kesah, tetapi proses penyampaiannya ini tidak memberhentikan dia untuk mencari tahu tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan terus berjalan dan berprogresif di dalam kehidupannya secara pribadi. Menyesali dengan kata-kata yang telah ia sampaikan. Dalam hal ini,
posisi orang yang bertobat akan dihiburkan. Dan Ayub ada di dalamnya dan menjadi bagian itu. Dia berusaha untuk bertobat dan dihiburkan hatinya. Perlu pertobatan dalam konteks ini. Setiap orang perlu mengakui dirinya berdosa dan perlu pertobatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang berkuasa dapat memimpin orang untuk mendatangkan perubahan pikiran dan perluasan serta memperdalam pengetahuannya tentang Allah. Jadi sekali lagi, Allah yang berkuasa dapat membimbing orang untuk mendatangkan perubahan dan pikiran yang luas untuk memperdalam pengetahuannya tentang Allah. Sebagian besar pertobatan yang dialami seorang harusnya datang dengan cara bukan seperti permohonan maaf saja, itu tidak cukup, tetapi sewaktu-waktu ketika memandang Tuhan dan mendengarkan Dia melalui firman-Nya. Kita menuntut pembelaan daripada Tuhan. Setiap orang percaya berusaha menuntut pembelaan daripada Tuhan. Tetapi di satu sisi kita juga dituntut untuk menuntut diri belajar tentang Dia dan kebenarannya. Ayub mencabut perkataannya karena dia melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupannya secara pribadi. Terpujilah firman Tuhan kini dan selamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Disponi ibadah kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Bunyinya demikian: dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita nyanyikan pujian Allah Sanggup. Dilihat mata
tak berubah. Baiklah, mari kita akan menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, sekaligus berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari silakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, di kos masing-masing, silakan berdoa menyampaikan permohonannya kepada Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas, Allah yang mengasihi kami lewat anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang selayaknya kami dimurkai, tetapi oleh kasih karunia-Mu yang begitu besar, Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib demi menebus dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas proses penghantaran, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terus nyata ketika kami boleh berada dalam kondisi tubuh yang masih terjaga, kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian hidup kami. Sungguh itu semua merupakan bukti atas tuntunan penyertaan Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Sungguh kami bersyukur ketika kami dihentar di dalam persekutuan beribadah di hari ini. Walaupun kami tidak berada dalam suasana kebersamaan bersekutu, kami boleh beribadah masing-masing di tempat kami, di kos kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami tetap dalam syukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami lewat syukur ketika pengentaran dan tuntunan penyertaan Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami. Kami teringat akan setiap orang yang ada di luar sana ya Tuhan. Di dalamnya kami mau berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Berkati negara ini Tuhan. Pimpinan-pimpinan yang ada dari presiden sampai pimpinan jajaran paling bawah. Engkau memberkati kehidupan mereka secara pribadi, bahwa presiden, wakil presiden yang mengatur proses pemerintah negara kami. Diberikan kiranya mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Dimampukan mereka dalam aktivitas bahkan rutinitas mereka hari lepas hari dimanapun mereka berada. Engkau menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan semuanya direndahkan dan mereka takut akan Tuhan, dan mereka dibawa dalam proses berhikmat dan kebijaksanaan Allah menjadi bagian hidup mereka. Di tengah situasi dan keadaan negara dan bangsa kami ini dilawat dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami menyerahkan untuk segala sesuatu yang boleh diatur pemerintah kami, biar itu boleh berjalan dengan baik. Segala ketentuan dan keharusan yang harus dilakukan warga masyarakat, biarlah kami menjadi warga masyarakat yang baik dan dapat merespon itu dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami berdoa bersama-sama, proses pandemi ini boleh berjalan dengan baik, segala berakhir, dan Tuhan tolong. Kami berdoa untuk orang-orang yang di luar sana yang boleh terkena dampak ini Tuhan. Engkau tetap memberkati kehidupan mereka, memulihkan kehidupan mereka. Mereka yang berduka, Engkau gantikan dengan sukacita iman untuk boleh mengalir dalam kehidupan mereka dan dihiburkan hatinya. Kami berdoa Tuhan buat tenaga medis, perawat, dokter, bahkan relawan-relawan yang ada. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan yang penuh kasih, mereka yang berusaha setiap hari, baik tangan dan kaki mereka, bahkan mata mereka yang bekerja lebih keras daripada biasanya. Engkau kiranya menuntun dan memelihara kehidupan mereka, menguatkan mereka Tuhan, sehingga juga Engkau melindungi mereka dari bahaya COVID-19 ini Tuhan. Engkau menyertai, memberkati, melindungi, sehingga apa yang dikerjakan oleh tenaga medis ini, mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan semua mereka kepada-Mu Tuhan. Berdoa buat orang-orang yang mengalami dan boleh terkena dampak ini, Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk Jemaat Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta. Dalam keadaan dan situasi yang dihadapi saat ini, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik aktivitas bahkan prioritas kami sepanjang hari yang kami lakukan di tempat kami masing-masing. Kiranya kami diberikan tuntunan
penyertaan Tuhan, dan semua itu tetap menjadi bagian hidup kami. Kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami tetap terus pasrahkan kepada Tuhan, dan Tuhan terus menjaga dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah jemaat-Mu semakin bertumbuh untuk mengenal pengetahuan yang benar akan Allah, dan segala sesuatu yang kami lakukan dan kami dikerjakannya Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semuanya dalam proses ibadah ini Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan, untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan ketika kami mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik-Mu Tuhan, kami tetap diberkati oleh Tuhan, dan berkat Tuhan tetap serta dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan tak putus-putusnya kami terima. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk melebarkan kerajaan Sayap-Mu di muka bumi ini, dan berguna untuk organisasi kerapatan gereja Protestan Minahasa, khususnya Sidang Musafir Yogyakarta. Sungguh kami bersyukur Tuhan, lewat persekutuan ibadah kami boleh menaikkan doa kami dan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami jauh dari sempurna, tetapi kami terus berusaha dan berupaya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ini syukur kami Tuhan, ini doa kami, dan kami yang akan akhiri lewat bersama-sama kami akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian dari NKB 189, Pegang Tanganku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang dan selalu terus. Ibadah kita telah selesai. Saya silakan untuk jemaat boleh mengambil saat teduh.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.